Halo semuanya teman sebelas, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Selamat datang di podcast Open Mind, mendobrak persepsi anomali dan bertemu lagi dengan saya Vira yang akan menjadi host di pagi, siang, sore hari ini. Bersama saya di sini sudah ada narasumber yang paling kece gitu di FISIP UNS gitu. Bersama saya sudah ada Mbak Novita. Hai. Oke Mbak Nov, mungkin bisa diceritain dulu Mbak Novita ini siapa? Wow. Sudah berapa lama di UNS dan biasanya mengajar mata kuliah apa? Oke, perkenalkan dulu, nama saya Novita Haryono. Saya adalah dosen dari Prodi Ilmu Komunikasi. Kebenaran gabung di UNS itu belum lama sih ya, baru 2019 sih. Oh iya. Jadi masih agak-agak baru lah ya. Masih piyi lah ya di sini Iya, ya. agak-agak piyi lah ya. Masih piyi. Gitu. Kebetulan di Prodi itu banyak ngajar mata kuliah yang hubungannya dengan sesuatu yang aplikatif nih. Jadi kayak contohnya advertising, apa tuh, Mbak? Advertising. Terus komunikasi bisnis. Oke. Itu yang agak-agak serius itu cuman komunikasi interpersonal. Oke. Gitu. Jadi emang lebih banyak arahnya ke komunikasi yang tingkatnya terapan aplikatif. Gitu. Terus juga kebetulan selain ngajar di Prodi Ilmu Komunikasi, saya punya aktivitas lain itu di Pusat Pengembangan Kewirausahaan. Oke. Jadi kalau teman-teman nih ada yang masukin proposal kewirausahaan di UNS, kalau ada opening untuk program kewirausahaan, nah itu kadang-kadang yang nanti nyeleksi proposalnya, terus juga wawancara mahasiswanya sampai membimbing itu ada saya dan tim di PPKWU itu. Jadi itu sedikit banyak sih aktivitas saya. Keren banget Mbak Novita ini, dan dengan banyaknya aktivitas yang Mbak Novita ini cocok banget nih Mbak dengan tema podcast kita hari ini, kuliah part-time versus kuliah organisasi. Jadi bersama teman 11 kita hari ini akan membahas tentang bagaimana memilih kuliah part-time atau kuliah versus kuliah dan organisasi begitu. Oke Mbak, masuk ke dalam bahasan kita tentang kuliah part-time versus kuliah organisasi. Sebenarnya, menurut Mbak sendiri, perlu nggak sih mahasiswa mengikuti kegiatan selain kuliah gitu? Jadi nggak, kalau misalnya bahasa zaman dulunya itu sampai sekarang ya kupu-kupu gitu, kuliah pulang aja, atau penting juga untuk mengikuti organisasi atau part-time kayak gitu? Menurut saya sih itu penting ya, perlu banget. Sekali waktu selama kalian kuliah itu wajib banget ikut entah itu organisasi ataupun kerja part-time atau paling minimal banget itu ikut kepanitiaan acara di kampus lah. Itu penting banget dan itu punya manfaat yang gede banget nih buat kalian ke depan. Jadi ya paling nggak nambah teman. Jadi kalian tuh bisa kenal teman lintas angkatan gitu. Terus juga bisa tahu teman dengan aneka ragam karakternya nih gitu. Jadi ke depan kalau ketemu waktu kerja terutama ketemu teman kerja yang karakternya aneh-aneh, nah itu udah punya referensi dulu waktu kemarin kalian ikut organisasi ataupun kerja part-time atau ikut kepanitiaan di kampus itu. Jadi itu udah ada pengalamannya dulu. Jadi nggak kaget ketika nanti kerja ketemu dengan aneka ragam orang dengan aneka ragam karakternya. Itu kan udah punya referensi dulu nih. Itu paling nggak itu sih ya yang jadi manfaat utama kalau kalian itu nggak cuman kupu-kupu kuliah pulang tapi juga ada aktivitas yang lain nih. Gitu. Nah terkait itu kan berarti penting nggak sih Mbak untuk membuat jaringan profesional gitu dalam pas kita ikut organisasi. Mungkin ada juga yang tujuannya siapa tahu dapat teman atau siapa tahu dapat relasi nanti pas dia mau kerja itu dapat tawaran pekerjaan lebih dulu karena kenal di organisasi. Menurut Mbak itu penting juga nggak jaringan profesional kayak gitu? Mau itu kalian ikut organisasi di kampus ataupun paling simpel aja kalian itu ikut panitia acara di kampus. Itu sangat penting banget untuk membangun jaringan profesionalnya. Jadi semisalkan nih kalian itu dikasih tugas untuk cari narasumber atau menghubungi narasumber, dan narasumber itu orang yang profesional, misalkan dia manajer Markom Telkomsel misalkan, atau dulu saya pernah gara-gara ikut acara itu punya kenalan dengan yang waktu itu menjabat sebagai GM-nya
The Colomadu misalkan. Oke. Nah, dari kalian punya koneksi ini nih, itu kan ke depannya bisa dimanfaatin. Kalau kalian mahasiswa, kalian punya koneksi ke profesional, nah itu kan kalau misalkan yang bersangkutan itu punya open recruitment, kalian kan bisa kontak itu. Atau ke depannya misalkan kalian udah kerja, terus membutuhkan narasumber misalkan, kan bisa kontak jaringan profesional yang kalian bangun sebelumnya nih. Itu untuk ngisi, misalkan ngisi pelatihan tentang CSR lah atau apalah, nah itu kan bisa dimanfaatin juga. Jadi buat saya membangun yang namanya jaringan kontak profesional itu sangat penting, dan itu harus di-keep juga, harus di-maintain juga. Cara maintainnya sesimpel ketika ada hari besar keagamaan itu kalian ngucapin gitu. Iya benar. Atau misalkan waktu tahun baru, nah itu kasih ucapan selamat nih. Atau misalkan yang bersangkutan itu nge-share pencapaiannya yang didapat, misalkan menang award atau perusahaannya sedang anniversary, nah itu manfaatin untuk ngasih ucapan selamat juga. Gitu. Jadi nggak cuma nge-keep kontak di kontak HP aja, tapi harus dimanfaatin nih. Itu harus sering-sering di kontak juga untuk jaga. Di-maintain ya, bener banget. relationship-nya. Harus di-maintain juga gitu. Supaya ke depan kalau kita butuh bantuan, nah ini nih bisa kita manfaatin banget gitu. Entah itu kalian butuh untuk kerja atau butuh untuk koneksi yang lain, nah ini bisa dimanfaatin sekali itu. Jadi penting itu bukan pas kita masuk organisasi terus kita dapat pengalamannya terus ngisi CV-nya aja, tapi juga penting untuk cari tahu siapa aja di dalam situ ya Mbak ya. Terus ketika kita udah dapat orang yang mungkin berfaedah dalam tanda kutip ya, itu kita tahu gimana caranya memaintain orang tersebut gitu. Jadi itu paling penting banget. Oke. Kalau dari Mbak Novita biasanya gimana Mbak cara maintain hubungannya sama yang tadi yang mungkin GM tadi? Kalau saya sih kebanyakan yang saya manfaatin itu ketika misalkan saya diminta dari prodi untuk datang ke acara nih. Gitu. Terus kadang-kadang ngelihat kan pembicaranya kok menarik sih gitu. Terus saya kadang-kadang minta kontak personnya dari penyelenggara acara, bisa nggak saya minta kontak personnya ini. Terus saya kenalin diri, terus kontak, kenalin diri, terus kalau ada acara kampus, nah kita mulai nih diundang dulu ke acara kampus. Itu dimanfaatin dulu itu, diundang dulu, ada acara kampus kita undang dulu, di situ terbangun relasinya nih. Terus ya kalau misalkan yang bersangkutan ada pencapaian tertentu, nah kita kasih selamat. Itu biasanya itu. Dari situ kita tanya kabar, gimana Pak kabarnya, sekarang lagi proyek apa nih gitu. Nah itu kan terjalin relasi nih. Gitu. Benar. Jadi ke depan kalau kita butuh bantuan lagi, nah itu kan bisa kontak-kontakan lagi gitu. Misalkan Pak, kita lagi mau ada acara tentang digital marketing nih, ada waktu untuk ngisi nggak ya gitu. Nah itu kan, oh boleh Mbak, kapan, sebut aja gitu. Nanti saya luangin waktunya. Nah itu kan ketika kita punya kontak list, terus kita manfaatin, nah itu kan kalau kita butuh sesuatu itu kita di prioritasnya itu. Iya benar. Nah itu sebenarnya manfaatnya tuh ke situ gitu, punya jaringan keluar, nah itu manfaatnya ke situ itu tadi gitu. Jadi ada banyak manfaatnya gitu ya untuk membuat sebuah jaringan yang profesional tadi. Nah, tapi Mbak, apa sih sebenarnya sebelum kita membangun jaringan tadi, sebelum kita masuk ke dalam organisasi itu, kira-kira apa yang perlu disiapkan gitu? Selain mental ya, selain mental gitu dan fisik, mungkin apa yang perlu disiapkan ketika kita masuk ke dalam part-time atau organisasi tersebut? Yang paling utama kalian bisa manajemen waktu. Gitu, karena kalian kuliah, terus di sela-sela kuliah itu sambil kerja atau sambil ikut organisasi. Nah, itu kan berarti ada aktivitas lain yang harus kalian atur selain agenda perkuliahan gitu. Kadang-kadang kuliah kan udah dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore katakanlah. Terus misalkan abis itu kalian kerja part-time yang sistemnya harus masuk tiap hari nih. Berarti kan harus mengatur waktu buat itu juga. Itu harus manage waktu, kapan kuliah, terus kapan kerja part time, terus juga harus manage waktu kalau kuliah ada tugas, nah kapan kalian mau ngerjain. Itu kan harus ada estimasi waktunya juga itu. Terus yang kedua menjaga komitmen. Nah itu penting banget. Kalau kalian sadar itu adalah pilihan kalian dari awal nih untuk kuliah tapi juga ikut organisasi atau juga ikut part-timer,
Nah, itu kan harus menjaga komitmen. Kalian tahu ini pilihan dari awal, nah kalian harus jaga komitmen nih. Oke, berarti sesibuk apapun aktivitas kita, kita harus menjalankan itu dengan sepenuh hati ini, karena emang itu udah pilihan dari awal itu. Jadi 2 poin ini yang penting, manajemen waktu dan juga menjaga komitmen nih. Ini yang paling penting. Gitu. Oke, jadi buat teman-teman yang mau mencoba, mau mulai aktif di part-time atau di organisasi, jangan lupa untuk menjaga komitmen dan managing waktunya managing gitu. Waktu itu paling penting. Paling juga. penting. Yes. Oke, berarti kan ini sering banget nih Mbak, kalau misalnya sekarang ada term yang namanya hustle culture gitu. Nah, ketika dia ikut organisasi, dia ikut kuliah, dia ikut part-time juga mungkin, atau dia ikut volunteer di sebuah acara, itu kan bisa disebut hustle culture juga nggak sih Mbak? Apa menurut Mbak Novita punya pandangan sendiri hustle culture itu apa dan bagaimana gitu? Oke, hustle culture itu kalau zaman dulu kayak anak ambis gitu ya. Anak ambis ya. Jadi kayak semuanya pengen dilakuin gitu. Menurut saya sih hustle culture ini sepanjang itu memang niat dari hati, itu ya bagus. Ketika emang kalian dengan emang benar-benar sadar mau melakukan itu, dalam artian kuliah iya, terus kerja part-time juga iya, organisasi juga iya, dan mau melakukan semua itu dengan sepenuh hati, itu bagus. Dalam artian kan gini, kalau orang hustle culture itu kan gambaran singkatnya ya, mungkin dia Senin sampai Jumat dia kuliah, terus di hari Sabtu mungkin ada event di organisasinya. Nah, di hari Minggu dia kerja part-time misalkan IO misalkan. Berarti kan Senin sampai Minggu nih udah full nih, udah padat nih. Dia nggak punya free time lagi nih. Nah, sepanjang mahasiswa ini memang menyadari ini adalah pilihannya dia, dan kemudian memang dia merasakan ini punya manfaat buat dia ke depan, lakuin aja, nggak apa-apa. Oke. Gitu. Karena saya pun kalau bisa balik ke masa kuliah dulu, saya juga mau nih kayak gitu. Jadi saya membayangkan, atau mungkin nggak usah waktu kuliah deh, waktu kemarin awal-awal saya kerja di UNS juga, itu kan sambil punya usaha nih. Otomatis kan waktu itu harus dibagi nih. Jadi ngajar iya, terus handling bisnis juga iya, termasuk di sela-sela itu ada aktivitas di luar kampus seperti penugasan dari kewirausahaan pun juga iya, itu kan harus bagi waktu nih. Nah kalau misalkan saya ngelakuin itu, ya saya enjoy aja, karena saya merasakan manfaat nih. Sama seperti juga teman-teman yang mahasiswa, hustle culture, kemudian kuliah iya, kerja iya, terus organisasi juga iya. Nah ketika itu dilaksanakan memang keinginan hatinya dia, ya udah lakuin aja. Gitu. Paling enggak ini akan membawa manfaat ke etos kerja. Oke. Gitu. Kalau kalian tuh terbiasa untuk full time dari Senin sampai Minggu itu full padat kerjaan atau full aktivitas, nah itu akan membentuk etos kerja kalian tuh bisa jadi orang yang hardworking, pekerja kelas itu. Jadi mau ada apa, yaudah ayo kerjain gitu. Terbiasa ya. Iya, Mbak? Terbiasa kerja keras gitu. Itu yang paling pertama. Terus yang kedua balik ke tadi, manajemen waktu. Karena kalian kan punya aktivitas yang padat nih, otomatis kalian terbiasa untuk membuat scheduling dari semua aktivitas kalian itu. Jadi paling enggak dengan kalian itu misalkan mau mencoba hustle culture, itu bisa membentuk etos kerja yang bagus. Jadi kalian itu bisa jadi orang hardworking, terus juga disiplin waktu. Itu. Jadi itu 2 poin ini. Karena ke saya pun ketika saya kemarin awal-awal 2019 sampai pertengahan 2022, karena saya tuh punya usaha tapi berhenti di 2022 nih. Karena COVID. Yes, itu pun juga membentuk saya tuh harus punya scheduling waktu yang bagus gitu. Jadi itu sih manfaatnya. Scheduling waktu itu yang benar-benar kerasa banget. Harus scheduling waktu, terus harus hardworking juga, harus misalkan ada agenda padat, tapi kita emang harus ngelakuin, dan juga kita nggak boleh ngeluh karena kok kerjaanku padat ya, kok teman lain enggak ya. Tapi kan itu pilihan kita sendiri gitu. Itu sih, jadi 2 poin ini sih. Nah, berarti gimana Mbak dengan anak-anak yang tidak memilih part-time ini gitu? Kira-kira apakah